Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ella Solihah, guru Bahasa Indonesia SMK Negeri 1 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal, Provinsi Jawa Tengah, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022 Universitas Negeri Semarang dengan nomor peserta 201502721669 dengan nomor induk mahasiswa 21010222245. Pada kesempatan ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 11 TKJ 3 SMK Negeri 1 Bumi Jawa dengan materi mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen pada siswa kelas 11 TKJ 3 sebagai syarat untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kabarnya baik semua ya? Ya, Bu. Oke, sebelum memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Ya, Bu. Ya, silakan ketua kelas memimpin doa. Siap, gerak, berdoa, mulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, saya cek kehadiran. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Hadir semua. Ya, saya cek kehadirannya dulu. Dimulai dari yang pertama ada Adinda Amelia Revi, Afkan Aufa, Hadir. Ananda Dwi, Hadir. Ayu Wulandari, Hadir. Dela Rizky, Hadir, Bu. Riana Evita, Hadir. Rizko, Saya, Bu. Tiara Heni, Hadir. Ulfi. Hadir, Bu. Oke, berarti hadir semua. Oke, selanjutnya adalah silakan berdiri. Cek persiapan kalian sebelum memulai pembelajaran. Apakah baju sudah rapi, jilbab sudah rapi? Tengok kanan kiri, barangkali ada sampah yang berserakan. Sudah rapi? Sudah, Bu. Kalau sudah rapi, silakan duduk kembali. Sekarang kita ice breaking dulu ya, biar kita fokus dan semangat untuk pembelajaran hari ini. Ya, ketua kelas silakan memimpin ice breaking hari ini. Berdiri ya, biar lebih semangat lagi ya. SMK Bisa. SMK Bisa. SMK Negeri 1 Bumi Jawa. Kita bisa. Kita bangga. Terima kasih. Kemarin kita sudah belajar tentang apa ya? Saya, Bu. Iya, Elina belajar tentang apa kemarin kita itu? Waktu minggu kemarin itu pelajarannya tentang unsur-unsur pembangun teks cerita pendek. Ada dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Intrinsik itu yang dari dalam, sedangkan yang ekstrinsik itu dari luar. Ya. Kita kemarin itu belajar tentang unsur pembangun cerpen. Ada dua, yaitu yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Ya, masih berkaitan dengan cerpen. Kali ini Bella akan menampilkan sebuah video yang nantinya akan menginspirasi, memotivasi kalian. Apa sih hubungannya dengan nantinya belajar tentang cerpen itu? Itu ya. Ya, silakan kalian simak videonya. Apa kabar kawan-kawan yang mengagumkan? Ketemu lagi bareng saya Fiersa Besari. Dan bagaimana cara jadi penulis adalah pertanyaan yang sangat-sangat membingungkan.
Tapi kalau pertanyaannya diganti menjadi kenapa saya menulis, mungkin saya punya jawabannya. Saya senang menulis dari dulu, membagikan pemikiran, membagikan perasaan. Waktu itu saya patah hati, terus Twitter sedang booming-boomingnya, dan Twitter menjadi media mencurahkan perasaan saya, yang ujungnya menjadi kegalauan, yang kalau dilihat ulang kayaknya menye-menye banget. Tapi ketika itu ternyata banyak sekali orang-orang yang meretweet tulisan-tulisan saya. Sampai-sampai tanpa saya niatkan, Twitter saya punya sekitar 7.000-an followers. Itu tentu saja membantu saya dalam perjalanan bermusik ya. Jadi saya punya kemudahan untuk menyebarkan lagu-lagu saya. Udah gitu juga terasa ketika saya berkelana menyusuri Indonesia selama 7 bulan. Twitter menjadi media yang membantu saya dalam melakukan perjalanan. Itu sekelumit kisah awal saya menulis. Menarik sekali ya? Iya, Iya kan? Ya. Ya. Menarik sekali video tadi ya? Iya, Bu. Ya. Coba salah satu dari kalian bisa menceritakan video apa sih tadi itu? Iya. Silakan berdiri. Jadi mungkin dalam hidup kita ada banyak pengalaman yang kita jalani dulu. Jadi kenapa kita nggak menulis buat kayak menuangkan Ide. iya, jadi kenapa nggak banyak orang yang membuat baca biar mereka termotivasi dari pengalaman kita. Jadi kan mungkin versi besarnya pernah kita juga Ya. naskahnya. Jadi sesuatu yang kecil itu bisa membawa kita ke sesuatu yang besar. Jadi kenapa kita belum menulis untuk bisa banyak orang yang tahu Iya. dari pengalaman kamu. Iya. Sedikit diceritakan oleh Mela lah mengenai video tadi. Apa ada yang bisa menambahkan? Bu. Iya. Sisko. Mungkin sama kayak seperti Mela. Iya. Dari video tadi itu tentang perjalanan hidup Firsa Bersari, kenapa dia itu bisa menulis buku-buku. Jadi awalnya itu karena Firsa Bersari itu dikasih buku semua anak bangsa oleh orang yang dari Bengkulu yang namanya itu Epot. Iya. Jadi mulai dia suka menulis itu dari mulai dia membaca buku pas perjalanan dia mau lewat laut gitu kan. Di situ itu gak ada sinyal, gak ada apa-apa. Jadi dia mulai membaca buku. Nah dari situlah kenapa dia jadi suka buku. Terus makin lanjut lagi, dia makin suka baca buku. Jadi semakin dia terinspirasi juga untuk bisa menuangkan semua ide-idenya di dalam buku tersebut. Jadi kenapa Firsa Bersari itu menulis? Karena orang yang suka buku tidak mungkin orang yang tidak suka buku baru itu yang menanya kenapa kita menulis buku. Menarik sekali ya. Ya, terima kasih untuk Mas Rizko dan Mbak Mela. Nah, sudah ada gambaran mengenai hari ini itu kita akan belajar tentang apa sih? Masih berhubungan dengan cerpen. Tadi saya kasih video mengenai Firsa Bersari, yaitu tentang seorang penulis. Nah, hari ini kita akan belajar tentang mengonstruksi sebuah cerpen dan tentunya dengan memperhatikan unsur dari pembangun cerpen. Seperti itu ya. Ya, selanjutnya adalah saya jelaskan sedikit mengenai bagaimana sih mengonstruksi cerpen itu, dimulai dari apa mengonstruksi cerpen itu. Ya, di sini Bella jelaskan mengenai mengonstruksi cerpen. Ya, dimulai dari adanya dulu ya. Saya jelaskan yaitu mengonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen dengan tujuan pembelajaran, yaitu nantinya kalian bisa memahami langkah-langkah mengonstruksi cerpen itu seperti apa. Terus selanjutnya adalah dapat mengonstruksi cerpen, menulis cerpen seperti itu. Ya. Selanjutnya adalah langkah-langkah mengonstruksi cerpen. Yang pertama adalah menentukan tema. Masih ingat tema itu apa? Ide pokok. Ya, ide pokok atau
yang dinamakan kerangka karangannya. Lanjut, oh ya sudah ada gambaran mengenai kerangka karangannya sampai 5 topik di situ. Setelah itu lanjut ke mengonstruksi, baru menulis cerpennya. Menulis cerpennya, otomatis ketika sudah ada kerangka karangannya, nanti tersusun rapi, alur, ya kan? Tersusun rapi ceritanya itu seperti apa. Nah, itu nantinya menulis cerpen. Selanjutnya adalah menyunting cerpen. Nanti bisa menyuntingnya itu coba sih sama teman, apakah ini sudah bagus atau belum? Seperti itu. Ya. Selanjutnya di sini beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam mengonstruksi cerpen adalah keefektifan kalimat. Kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang tepat mewakili maksud maupun pikiran penulisnya. Ciri-ciri kalimat efektif yang pertama adalah kelengkapan struktur kalimat logis. Yang kedua, menghindari kalimat yang tidak diperlukan. Nah, ada juga ejaan dan tanda baca, karena di dalam cerpen terdapat kalimat langsung dan kalimat tidak langsung. Kalimat langsung itu kalimat yang sesuai dengan apa yang diucapkan oleh tokoh, baik kalimat berita deklaratif ya, lalu kalimat perintah imperatif, masih ingat ya? Ya, maupun kalimat bertanya interrogatif. Ingatnya adalah interogasi. Ketika diinterogasi berarti ditanya. Ya, ada kalimat aku akan bangkit dari masa lalu yang menjebak hari-hariku. Kalimatnya menyentuh sekali ya. Ya, aku akan bangkit dari masa lalu yang menjebak hari-hariku. Ini adalah kalimat tidak langsung. Ini contoh kalimat langsung dan ini kalimat tidak langsungnya. Pengertian dari kalimat tidak langsung adalah kalimat yang berupa laporan dari apa yang diucapkan tokoh. Nah ini, aku akan bangkit dari masa lalu yang menjebak hari-hariku, kata Andi sambil mengepalkan kedua tangannya. Kalau kalimatnya seperti ini, berarti ekspresi Andi itu seperti apa? Geram, galau. Kan aku akan bangkit dari masa lalu yang menjebak hari-hariku, kata Andi sambil mengepalkan kedua tangannya. Emosi ya? Ya, kata kunci. Nantinya kata kuncinya itu ada kalimat langsung diucapkan tokoh dan diawali dengan tanda petik. Sedangkan kalimat tidak langsung itu laporan dari apa yang diucapkan oleh tokoh. Sudah, ini penjelasan sedikit mengenai cara mengonstruksi cerpen. Intinya tadi yang pertama saja menentukan tema, yang kedua adalah menyusun kerangka karangan, yang ketiga baru mengonstruksi, dan yang keempat menyunting. Nah, di sini nanti ada gambar ilustrasi. Nah, ini gambar ilustrasi sebagai media nantinya kalian mengonstruksi cerpen. Paham ya? Paham. Ya, selanjutnya adalah kalian berkelompok 4-4 atau 5-5. Silakan berkelompok. Bu Ella bagikan LKPD-nya mengenai mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. 1, 2, 3, 4 atau 1, 2, 3, 4, 5? 4 tadi 4. Oh iya, oke lah. Nih, saya bagikan langsung LKPD-nya. Keempat, geser dulu sebentar.
Ya, silakan untuk menentukan tema, lalu menyusun kerangkanya dulu. Setelah itu, setelah menyusun kerangka, baru nanti mulai mengonstruksi ya, mengonstruksi cerpennya. Itu bisa dimulai sekarang? Ya, silakan kalian lihat gambar ilustrasinya dulu. Kalau kurang jelas boleh lihat di depan. Ya, kalau misalkan ini kurang jelas, di depan lebih jelas lagi. Apakah sudah ada gambaran mengenai gambar ilustrasi tersebut? Tentunya nantinya kalian coba sebentar. Tentunya kalian harus memperhatikan dimulai dari yang pertama dulu ya. Tadi menentukan tema. Menentukan tema, setelah menentukan tema kerangka karangan. Setelah kerangka karangan baru mengonstruksi. Jangan lupa harus memperhatikan unsur pembangun dari cerpen. Oke. Kelompok 1 mana, kelompok 2 mana, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Kelompok 1 sebelah sini. 1 kelompok 2. Ini bisa geser ke sini biar 4. Nah. 3, 4, 5. Oke. Ya. Masing-masing kelompok sudah ada nama? Nama kelompoknya kita ambil dari nama penulis. Oke, kelompok 1 Firsa Besari, kelompok 2 Terendie, kelompok 3 ya, kelompok 4 Rizky Baik, kelompok 5 Asma Nadia. Ya, sudah. Silakan dilihat untuk gambar ilustrasinya. Apakah ada kesulitan? Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. 4. Ya? Di kelompok 4 itu ada kesulitan kayak semisal membuat alurnya itu belum bisa apa ya? Kayak alurnya itu belum bisa sesuai di gambar. Sesuai ada gambaran. Masih gambarannya itu masih semisal dari gambaran yang satu itu kayak semisal menggapai mimpi. Ya. Kemudian dari gambar kedua itu kayak gambar orang yang sedang putus asa gitu sih. Ya. Jadi masih agak bimbang. Artinya ditentukan temanya dulu. Iya, Bu. Ya, menentukan temanya dulu, lalu kerangkanya. Bisa dilihat untuk lebih jelasnya. Atau kelompok lain barangkali bisa membantu. Kelompoknya dari kelompok 1 ini barangkali bisa membantu. Katanya belum bisa menentukan alurnya itu dimulai dari mana. Alurnya itu dimulai dari gambar mana maksudnya? Dari gambar yang mulai dari gambar sebelah kiri. Dari gambar. Ya, dimulai dari temanya dulu. Temanya adalah Yang kelompok kami. ya, perjuangan. Ya, terus gambarnya dimulai dari sebelah kiri. Mana? Ya, dari sini terus lanjut ke sebelah kanan. Balik lagi ke bawahnya. Terus ya. Sudah ada gambaran? Sudah ya? Ya, dilanjut dulu. Silakan. Sudah selesai diskusinya ya? Ya. Nanti siap untuk presentasi ya? Presentasi utama dari kelompok 1 ya? Sama kelompoknya
mengambil kesimpulan, kami mengambil makna arti dari gambar ini adalah sebuah impian yang besar. Ini rumah ini terlihat lebih besar. Ini kami ambil artinya yaitu impian yang besar. Dan selanjutnya yaitu gambar yang ini terlihat bahwa ada seseorang yang jauh dari rumah. Kami mengambil makna yaitu seperti ya dari kami apakah ada tanggapan dari teman-teman? Presentasi dari kelompok baik sudah cukup baik dan juga suara yang dikeluarkan juga cukup lantang serta dalam menyampaikan presentasi seperti itu. Tetapi ada kekurangan yang bisa saya nilai kayak dalam tanda bahasa saat menyampaikan cerita itu agak masih kurang, sama bisa dijelaskan juga itu cerpen nomor 3 itu tidak kenapa. Terima kasih. Memperjelas gambar yang bukan di rumah yang terlibat pohon. Di cerpen kami orang tokoh utama mengalami beberapa cobaan dalam usaha dalam menggapai impiannya. Seperti tokoh utamanya yaitu punya orang tua yang sakit, tidak biaya dan harus jauh dari rumah. Dan cukup jelas ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi pertama, temanya menggapai mimpi. Untuk gambar ilustrasinya dimulai dari yang pertama ini, yang kedua baru ke bawah, dan yang terakhir. Selanjutnya, ya kelompok 3. Silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikitnya kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dan kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nanda Sumiati. Saya Sania Sumiati. Kami silakan sedikit sinopsis dari Pertama-tama saya mau apresiasi. Pertanyaan saya mungkin saya tadi kurang jelas makna dari gambar yang ketiga, seperti caranya bisa dijelaskan. Terima kasih. Dijawab ya, dan sama saya Regrasi dari gambar 3. Ini memang tidak terlihat. Silakan dalam gambar tersebut, tapi
melakukan sinestesis. Dimulai dari yang ini. Saya melihat dari gambar ini ada seseorang yang rumahnya kebakaran. Terus karena rumahnya kebakaran, akhirnya orang tersebut merenungkan kembali, mengingat kembali tentang rumahnya yang dulu. Yang ketiga, ada sebuah rumah di bawah pohon. Karena orang tersebut tidak memiliki rumah, akhirnya dia pergi untuk mencari tempat tinggal. Akhirnya menemukan rumah tinggal yang ada di bawah pohon. Setelah itu, dia setelah bekerja keras, akhirnya bisa membuat kembali rumah yang sangat istimewa. Tidak saya. Ya, selanjutnya barangkali ada yang mau menanggapi. Fania barangkali mengapresiasi atau sekedar bertanya. Izin bertanya atas nama Fania Febrianti. Dari keterangan dari gambar-gambar tersebut sudah bagus dan lumayan jelas. Tapi saya ingin tahu sedikit cerita dari judul tersebut. Dari cerita tersebut, cerita dari gambar ilustrasi tersebut maksudnya. Sinopsisnya, yang kalian buat berarti menulis cerpennya itu tentang apa? Jadi kan tema berdasarkan gambar ilustrasi tersebut. Tema dari cerpen ini yaitu perjalanan hidup yang melalui rumah. Silakan duduk. Terima kasih untuk perwakilan dari kelompok 3, kelompok 2 dan kelompok 1 ya, yang sudah untuk presentasi. Oke. Ya, terima kasih yang sudah presentasi. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, kita refleksi. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Nah, untuk pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Saya Bu. Ya, berdiri. Hari ini kita mempelajari tentang bagaimana cara mengonstruksi sebuah cerpen dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerpen. Iya. Terima kasih. Selanjutnya yang kedua. Ya, simpulan yang kedua, apa sih yang kalian sukai dari pembelajaran ini? Saya Bu. Ya, Mbak Nila. Paling saya sukai adalah bagian menulis cerpen dan menentukan tema. Menentukan tema dan menulis cerpen. Setelah tadi pembelajaran hari ini mengonstruksi, yang disukai Nilam itu apa tadi? Menulis cerpen, mengonstruksi cerpen dan menentukan gambarnya. Terus kesulitan apa yang kalian alami di pembelajaran kali ini? Saya Bu. Ya, Pak Kim. Kesulitan yang kami hadapi, yang Ya. kelompok saya hadapi Ya. yaitu mengambil makna dari gambar-gambar ilustrasi yang ada. Oh, memaknai gambar ilustrasi tadi ya. Tapi bisa ya sedikit demi sedikit ya. Oke, terima kasih. Itu refleksi simpulan hari ini. Ya, sebelumnya silakan kalian buka HP masing-masing. Saya kirimkan link ke grup ya mengenai pesan-pesan hari ini, pembelajaran hari ini. Bentar. Silakan kalian buka dan isi kesan dan pesan pembelajaran hari ini. Sudah selesai? Sudah. Ya, terima kasih. Selanjutnya adalah untuk pertemuan berikutnya kita akan belajar
Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Untuk mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Sudah, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Baik.